Halo Sinopsis, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan damai, santuy, dan banyak hutang. Awal scene terlihat suster cantik dengan tubuh semelohok yang berjalan di koridor rumah sakit dan diketahui wanita ini bernama Gwen. Setelah itu dia masuk ke salah satu kamar yang dimana isi dari kamar itu adalah wanita tua yang sedang tawar-menawar dengan malaikat maut. Karena sudah tidak kuat lagi menahan beban hidup mulai dari cicilan panci sampai kredit kasur, dia pun meminta suster itu untuk mengantarnya pulang ke rumahnya. Dan dengan senang hati suster itu pun tersenyum dan membantu wanita tua itu dengan memutuskan selang oksigen, yang dimana hal ini membuat wanita tua itu berpulang ke rahmatullah. Di sini dengan cepat Gwen memanggil petugas dengan kode biru yang artinya keadaan pasien sedang kritis. Di sini kita juga diperkenalkan dengan Dr. Killer, dan di sini dengan segala upaya Dr. Killer berhasil menyelamatkan nyawa dari pasien tua tersebut. Di waktu bersamaan terlihat Gwen yang hanya tersenyum melihat kejadian itu, dan ketika Dr. Killer melihatnya, Gwen langsung pergi dari tempat itu dan film pun dimulai. Setelah itu kita dipindahkan ke keluarga kecil yang bahagia, yang dimana terdiri dari seorang ayah yang bernama Todd dan seorang ibu yang bernama Mira. Di sini mereka dikaruniai seorang anak yang mereka beri nama Max, di mana Max ini menderita distrofi otot dari sejak kecil, dan di sini Mira berjuang menerima diagnosis putranya tersebut. Dan karena hal itu Mira menyewa seorang babysitter untuk mengurus anaknya itu, dan ternyata babysitter ini adalah suster psikopat yang bernama Gwen, yang dimana telah melakukan percobaan pembunuhan di awal scene tadi. Wait, I can have these? Yeah. Dan setelah selesai sarapan, Mira merapikan baju suaminya, yang dimana hal tersebut tidak sengaja dilihat oleh Gwen. Di sini ekspresi Gwen langsung berubah ketika melihat Mira mencium suaminya. Out of here. I love you. Love you. Singkat cerita, sahabat dari Mira yang bernama Karen datang untuk melihat perkembangan dari Max, dan di sini dia menyuruh Mira untuk mengganti babysitternya karena Karen melihat Gwen lebih menyukai suaminya daripada Mira itu sendiri. Secara tidak sadar di sini pembicaraan mereka itu didengar langsung oleh Gwen. Dan ketika Karen meminta Mira untuk memeriksa sebuah catatan, tiba-tiba terdengar suara dari Mac yang berteriak kesakitan, dan secara otomatis hal tersebut menghentikan pembicaraan keduanya. Dan di sini Mira bergegas keluar untuk melihat anaknya itu. Can you try to sit? Buddy, are you okay? Melihat anaknya yang sedang kesakitan, di sini Mira langsung marah kepada Gwen karena lalai dalam mengurus anaknya. Tapi di sini Mac malah membela Gwen dengan berkata, ini bukan salah Gwen, tapi kruknya patah dengan sendirinya. Setelah itu Mira langsung menelpon Dr. Keller dan memberitahu bahwa kruk anaknya patah dan menambahkan keadaan anaknya baik-baik saja. Dan di malam hari Mira terlihat merenung dengan masalahnya di pagi hari dan meminta maaf pada Gwen karena sikapnya yang tadi pagi, sambil berterima kasih karena Gwen telah membantu semua urusan rumah tangganya. Keesokan harinya Mira melakukan pertemuan grup telegramnya sambil menceritakan diagnosis otot yang diderita anaknya itu. Sepulangnya dari pertemuan itu, Mira langsung disambut oleh Gwen, dan di sini Gwen dengan polosnya memberi Mira teh, yang dimana teh itu sudah dicampur dengan obat tidur. Tidak butuh waktu lama obat itu pun bekerja, dan ketika Gwen memastikan Mira tertidur, terdengar suara bel rumah yang berbunyi, dan ternyata orang yang datang adalah Dr. Keller. Hello, I'm Dr. Keller. Dan di sini Dr. Keller ingin menemui Mira dan Mac untuk memberikan tongkat baru kepadanya. Tapi di sini Gwen menyuruh Dr. Keller untuk pulang karena Mira baru saja beristirahat karena kecapean pada waktu pertemuan.
Tidak ingin berbelit-belit di sini, Dr. Keller menitipkan tongkat itu ke Gwen. Dan sebelum pergi, Dr. Keller menanyakan apakah kau mengenalku kepada Gwen. Dan dengan polosnya Gwen menjawab bahwa mereka baru bertemu kali ini saja. Kemudian tersenyum jahat ketika Dr. Keller pergi dari rumah itu. Dan di malam hari Gwen pergi untuk menemui Dr. Keller di rumahnya. Tidak ingin seseorang pun tahu tentang rencananya. Di sini Gwen langsung menyuntikkan racun ke tangan Dr. Keller. Dan saat itu juga Dr. Keller menyadari bahwa Gwen ini adalah orang yang mencoba melakukan pembunuhan di rumah sakit di awal scene tadi. Dan kemudian Dr. Keller pun tewas di tempat itu. Remember? Dan di malam hari Mira mendapat telepon dari seseorang yang mengaku ketua grup Telegram yang bernama David melalui komputernya. Dan di sini orang tersebut menyarankan Mira untuk menyewa seorang untuk mengurus anaknya yang sedang sakit. Tapi di sini Mira memberitahu bahwa dia sudah menyewa seorang babysitter dan menganggap apa yang dia lakukan dengan suaminya itu cukup baik. Dan ternyata orang tersebut adalah Gwen yang menyamar sebagai seseorang bernama David. And if you ever doubt that, I'll always be here to remind you. Keesokan harinya selesai sarapan terlihat Karen yang datang membawa hadiah untuk Mira. Dan di sini Karen tidak sengaja menumpahkan air minum ketika membuka hadiah tersebut dan membuat baju milik Todd ini basah. Setelah itu Mira menyuruh Gwen untuk mencuci baju Todd yang basah itu ke kamar mandi. Dan sebelum mencuci di sini Gwen mencium aroma dari baju itu, membuatnya langsung sange seketika. Yang dimana kejadian itu dilihat langsung oleh Karen. Setelah itu Gwen kembali menemui Todd dan menceritakan bahwa istrinya berselingkuh dengan seseorang pria bernama David. Tapi di sini Todd meragukan kebenaran berita tersebut. Kemudian, untuk terlihat lebih meyakinkan lagi, di sini Gwen mengatakan bahwa Todd pasti tahu yang terbaik untuknya sambil memeluk Todd dan pergi ke kamar tidurnya. Good night. Oh. Dan keesokan paginya Todd kembali menemui dan meyakinkan Gwen atas berita hoak yang ia sampaikan kepadanya di malam hari itu. Dan mengucapkan terima kasih karena telah mengurus Max selama ini. Dan kemudian Mira datang dan menghentikan pembicaraan keduanya. Todd. Hey, sweetheart. Dan di sini Gwen kembali memberikan teh yang sudah ia campur dengan obat bius kepada Mira, yang dimana efek dari obat itu membuat Mira selalu mengantuk dan cepat lupa dengan segala hal yang pernah ia lakukan di hari belakangan ini. Of course. Be our little secret. Singkat cerita, Mira pun kembali bekerja ke kantor. Dan pada saat bersama dengan Karen, Mira menceritakan bahwa akhir-akhir ini ia selalu mengantuk dan selalu lupa dengan apa yang sudah ia lakukan di rumahnya. Dan ketika Mira membuka komputernya, ia mendapat pesan dari salah seorang di grup Telegramnya yang mengatakan bahwa orang yang bernama David itu adalah palsu. Dan di malam hari Mira menceritakan kepada Gwen bahwa ia diajak bertemu oleh seorang di sebuah kafe besok pagi. Dan tidak sengaja pembicaraan mereka didengar langsung oleh Todd, yang dimana membuatnya cemburu di sini. I mean, would you honestly let one of us go? I'll think about it, okay? Dan keesokan harinya Mira menemui orang tersebut dan diketahui orang tersebut bernama Weber. Dan di sini Weber menjelaskan bahwa nama awalnya memang David, tapi dia bukan David yang selalu chattingan dengannya. Setelah mereka keluar dari kafe itu, terlihat orang misterius mengamati mereka dari dalam mobil. Dan orang tersebut membuntuti Weber sampai ke rumahnya, dan ternyata orang tersebut adalah Gwen. Dahulu kala diceritakan bahwa Gwen ini adalah mantan asisten rumah tangga dari Weber. Tapi karena istri dari Weber ini meninggal, Gwen pun berhenti bekerja di rumah itu. Diceritakan dulu bahwa Gwen ini menyukai Weber, tapi Weber lebih mencintai istrinya. Karena hal itulah Gwen melakukan segala cara untuk mendapatkan Weber dulu. Client, Mira. Wait, what? Mira? Dan di dalam rumah Gwen menjelaskan bahwa dialah dalang dari kematian istrinya itu. Yang dimana hal tersebut membuat Weber langsung mencekik Gwen dan berniat akan membunuhnya. Tapi naas, Gwen di sini lebih dulu menancapkan pisau di perut Weber yang membuat Weber mati di tempat itu.
Singkat cerita, di sini Gwen yang sudah kembali ke rumah majikannya, terlihat di sini dia menyambut Todd yang baru pulang kerja dan langsung mengantarnya ke kamar. Dan di dalam kamar Gwen merayu Todd dan berniat agar Todd mau melakukan adegan mantap-mantap. Tapi dengan iman dan kepercayaan diri yang kuat, di sini Todd menolaknya dan langsung menyuruh Gwen untuk keluar dari kamar itu. Where I'll be if you want company. Di pagi hari, Gwen menyambut Todd yang baru bangun tidur dan mengantarnya ke meja makan layaknya seorang istri dengan posisi Mira yang masih tidur di sofa. Anjir, motor. Singkat cerita, Mira merasa aneh setelah minum teh dari Gwen. Dia selalu mengantuk dan membuatnya lupa tentang apa yang telah ia lakukan akhir-akhir ini. Setelah itu, dia pun mencuci botol bekas teh yang selalu Gwen gunakan untuk membuatkannya teh. Dan di sini dia pun menemukan keanehan setelah mencium aroma dari botol itu yang seperti bau obat. Semakin penasaran, di sini Mira langsung masuk ke kamar Gwen dan ternyata di sini dia menemukan banyak obat yang Gwen gunakan untuk mencampur teh miliknya. Mengetahui Meg anaknya bersama Gwen dalam bahaya, di sini Mira menelpon suaminya dan menceritakan semua tentang Gwen yang seorang psikopat. Dan dia sudah merekam bukti-bukti seperti obat yang selalu Gwen gunakan untuk mencampur minumannya. Dan ketika akan pergi dari rumah itu, tiba-tiba What's going on? di sini Mira langsung menanyakan di mana anaknya kepada Gwen dengan ekspresi khawatir layaknya seorang ibu pada umumnya. Dan Gwen di sini memberikan syarat ke Mira, jika ingin bertemu anaknya, maka Mira harus meninggalkan HP-nya di rumah itu. Setelah itu Todd pun pulang dan melihat HP milik Mira yang berada di atas meja. Dan ketika membukanya, ia terkejut melihat isi dari HP tersebut dan kemudian pergi untuk mencari Mira. Di tempat lain terlihat Gwen yang menyeret Mira ke dalam sebuah rumah dan berniat akan mengeksekusi Mira di dalam rumah tersebut. Dan di dalam rumah itu, Gwen langsung saja mencekik leher Mira. Tapi di sini, Mira berhasil mengambil teflon dan menghantam kepala Gwen yang mengakibatkan Gwen langsung pingsan dan Mira pergi dari tempat itu. Dan film pun ditutup dengan berkumpulnya kembali Mira, Todd, dan Meg yang sedang berjalan-jalan sore di sebuah ladang. Pesan saya, jangan terlalu mempercayakan semua urusan rumah tangga kalian kepada orang lain, karena begitu ada kesempatan dia pun bisa menghancurkan keluarga kalian. Oke, kita lanjut di video berikutnya. Bye.